Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arnaldi Fathul Lail, NPM 2018 015 00018. Di sini saya akan menjelaskan yakni faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mental pada masa remaja. Banyak sekali faktor yang mempengaruhi kesehatan mental remaja saat ini. Pertama yakni mulai dari pergaulan, kondisi ekonomi, hingga kondisi keluarga. Dari semua itu membawa pengaruh berbeda-beda pada setiap remaja. Kesehatan mental merupakan hal yang cukup penting bagi kehidupan seseorang. Kesehatan mental sangat berpengaruh bagi kehidupan, dimulai dari cara berpikir, mengendalikan mental, mengendalikan stres dan emosi, serta interaksi dengan sesama, hingga cara membuat keputusan. Pada masa remaja, mood atau suasana hati remaja dapat berubah dengan cepat, yakni perubahan mood yang drastis pada masa remaja kerap kali dipengaruhi yakni dengan beban keluarga, pekerjaan, rumah, sekolah, dan juga kegiatan sehari-hari di rumah. Meskipun suasana hati remaja berubah dengan cepat, belum tentu hal tersebut merupakan tanda adanya masalah psikologis. Kemudian yang kedua, pada masa remaja sangat rentan mengalami krisis identitas diri. Sebab menganggap bahwa orang lain mungkin mengagumi atau mengkritik diri mereka. Anggapan-anggapan seperti itu dapat membuat seorang remaja sangat memperhatikan diri mereka dan citra yang direfleksikan. Di antara faktor-faktor yang lain yang dapat mempengaruhi kesehatan mental pada masa remaja, yang pertama yaitu ada yang namanya faktor biologis. Faktor biologis ini yaitu seperti keturunan, genetik, di mana memang dari orang tuanya mempunyai karakter yang tegas, disiplin, ataupun dari orang tuanya yang memang ya biasa-biasa aja gitu ketika menghadapi suatu permasalahan. Dan juga selanjutnya itu ada kondisi kesehatan fisik. Kondisi kesehatan fisik ini misalnya sedang menderita suatu penyakit. Fisik ini tidak jauh-jauh berkaitan dengan organ tubuh pada masa remaja tersebut, yakni mengalami penyakit atau tidaknya itu ada dalam kondisi kesehatan fisik si remaja tersebut, dan dapat mempengaruhi kondisi kesehatan mental seorang remaja. Apabila remaja memiliki suatu keluhan terkait kondisi kesehatan, sebaiknya segera konsultasi dengan dokter. Kemudian di antara faktor yang lainnya yakni yang kedua yaitu faktor psikologis. Faktor psikologis disebabkan karena ikatan emosional seseorang dengan keluarga ataupun teman. Kemampuan kognitif saat belajar serta emosi yang belum matang. Faktor psikologis tersebut yakni dapat mempengaruhi kondisi mental remaja. Di antara lain faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi kesehatan mental remaja, yang pertama yakni adalah dari pengalaman orang terdekat. Pengalaman kehilangan orang terdekat, di mana rasa kehilangan itu muncul dialami oleh remaja tersebut, entah dari teman ataupun seseorang yang sedang dipuja. Yang di sini rasa kehilangan muncul ketika orang terdekat meninggal, hubungan dengan pasangan berakhir, ataupun ketika berpisah dengan teman ataupun keluarga. Nah, ketika menghadapi hal tersebut akan muncul rasa syok, sakit hati, kesal, dan marah. Bahkan setiap orang memiliki pemulihan berbeda-beda, bisa berhari-hari sampai berminggu-minggu, bahkan ada yang sampai bertahun-tahun dia masih merasakan rasa sakit hati, syok, trauma, tidak ingin mendapati hal tersebut lagi di kemudian harinya. Namun bila tampak mengganggu kesehatan mental remaja tersebut, maka si remaja tadi
segera menghubungi orang terdekat atau minta bantuan seorang dokter ya untuk menanyakan perihal tersebut. Bagaimana sih baiknya? Masalahnya saya selalu keingetan, selalu kepikiran tentang orang tersebut. Ada juga yang melalui orang-orang spiritual seperti dalam bidang keagamaan. Mengapa sih ketika ada orang meninggal itu sulit untuk melupakan? Nah itu ketika dalam kondisi orang meninggal, ada memang yang sebagian orang datang ke atau konsultasi ke dokter, dan juga ada juga yang datang ke tempat-tempat orang-orang ibaratnya berpengalaman tentang spiritual, keagamaan. Jadi mengapa orang selalu sulit untuk melupakan walaupun memang dia sudah tidak ada. Kemudian yang kedua yaitu ada dalam kekerasan rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga yakni diantara lain yang pertama adalah kekerasan yang dialami oleh fisik, terutama fisik ya, karena banyak remaja-remaja yang masa kecilnya kelam, artinya dia nakal, kemudian dia dihukum dengan cara yang tegas. Ya mungkin saya pribadi juga mengalami hal tersebut, di mana masa kecil ketika saya nakal dihukum secara fisik, yakni entah dicubit, entah dijewer atau yang lainnya. Tapi menurut saya itu adalah sebuah pelajaran untuk kedepannya. Kemudian ada namanya kekerasan yang berupa psikologis. Nah, ini yang berbahaya ketika seorang anak remaja mendapati hal kekerasan yang berupa psikologis. Yang diserang itu pikirannya. Ya. Ketika pikirannya sudah terserang, maka organ tubuhnya pun juga akan terserang. Sakit, tipes, demam, ya. Hingga tidak mau keluar dari rumah. Karena apa? Psikologisnya sedikit terganggu. Akhirnya dia tidak mau berjumpa dengan orang banyak. Dia lebih mengedepankan atau lebih ingin sendiri dibanding dengan orang banyak. Dan juga ada pun kekerasan verbal ya yang dapat menyebabkan gangguan mental seperti stres pasca trauma hingga depresi. Ini yang berbahaya. Bisa jadi nanti anak remaja tidak mau tinggal di rumah karena ada suatu kekerasan di dalam rumah tangga. Jadi dia berpikir lebih baik dia ini tinggal di luar rumah ya, atau bahasa kasarnya nyari aman. Kemudian yang tiga adalah sosial budaya. Hubungan sosial yang tidak sehat seperti hujatan di media sosial dan perlindungan. Bully dapat mempengaruhi kesehatan mental seorang remaja. Ini sering terjadi di masyarakat, di lingkup sosial, di mana ketika ada seorang remaja tidak mendapati hal yang dia tidak dapat dari orang lain, misalkan orang lain punya sesuatu, dia nggak punya sesuatu. Nah, orang lain itu mengkritik dia, ya, ngata-ngatain si remaja, menyebabkan dirinya depresi, ya, kena mental, tidak mau nongkrong lagi. Ya, padahal semua manusia diciptakan untuk saling menghormati, saling memberikan dukungan, saling menolong, saling membantu dan lain-lain, berhubungan dengan hal baik. Tapi memang ada sebagai manusia yang jahat kepada orang lain. Nah, itu adalah sebuah ujian bagi seseorang ketika hendak menaiki derajat, ya. Nah, itu dari sosial budaya pun bisa menimbulkan hal pada diri masa remaja tadi, pada diri seorang remaja, dia nggak mau nongkrong lagi. Karena apa? Ketika dia nongkrong selalu dibully, selalu dihujat, ya akhirnya dia lebih memilih menyingkir dari teman-teman tongkrongan tersebut, ya. Ataupun sekarang yang lebih ngetren ada di sosial media, ya, lewat Facebook, Instagram, Twitter, banyak hujatan, ya akhirnya dia terserang pribadinya, terserang mentalnya. Akhirnya dia tidak mau menongolkan wajahnya lagi di sosial media karena selalu dihujat oleh netizen, sehingga dia trauma untuk menampakkan dirinya di dalam sosial media. Kemudian selanjutnya ada yaitu lingkungan. Nah, lingkungan yang positif dapat memberikan hal yang baik bagi
si remaja tersebut secara rohani, secara jasmani. Ya, sementara tinggal di lingkungan yang penuh polusi dan berisik dan juga lingkungan yang tidak baik, nah itu akan mempengaruhi juga terhadap kesehatan mental remaja tersebut. Kemudian yang terakhir ada namanya kondisi keluarga. Nah, kondisi keluarga ini diantaranya yang sering terjadi ya penceraian serta pola asuh dalam keluarga turut mempengaruhi kondisi kesehatan seorang remaja. Misalnya seorang anak yang mendapati orang tuanya bercerai, tidak baik dalam rumah tangga, akhirnya si remaja tersebut mengalami broken home, ya, sakit hati dalam keluarga. Nah, ini yang menyebabkan dia terkena kesehatan secara fisik dan juga kesehatan secara mental. Makanya kebanyakan dari kondisi keluarga yang mengalami hal tersebut banyak sekali kerap mendapati remaja-remaja tersebut tidak percaya diri, trauma, ya. Nah, ini sering terjadi hal-hal seperti ini nih, perceraian, dan juga banyak orang tua yang sibuk kerja orang tuanya sehingga anaknya tidak dapat diurus, kemudian menyuruh dan membayar seorang pembantu untuk menjaga anaknya di rumah. Lantas yang dimaksud daripada keluarga itu yang lebih utama itu yang bagaimana, ya. Nah, ini adalah salah satu faktor yang menyebabkan kesehatan mental pada remaja. Padahal lebih baik yang mengajarkan yang pertama kepada anak itu adalah orang tua, baik ayah maupun ibu. Ya, makanya itu adalah salah satu anjuran dari Rasulullah SAW, ketika engkau mendapatkan istri, carilah istri yang solehah yang bisa mengajarkan anak-anaknya belajar dengan baik, belajar mengaji, belajar mengenal Tuhan, belajar cinta kepada baginda Rasulullah SAW. Ya, karena yang paling utama pendidikan dalam rumah, ya, dalam keluarga itu yang ngajarin langsung, pendidikan yang utama itu adalah orang tua. Ya, supaya apa? Supaya anak ketika disuruh sama orang tua nurut, tidak membantah. Kemudian cara menjaga kesehatan mental pada remaja. Tips-tipsnya yang pertama yaitu menciptakan lingkungan yang sehat mental. Kedua, saling mencintai, menghargai dan mempercayai anggota keluarga. Yang ketiga, saling terbuka dan tidak ada diskriminasi. Tidak membedakan antara ini dengan yang itu, anak kedua dengan anak ketiga, nggak ada perbedaan. Semua sama, semua haknya hak anak. Kemudian yang keempat, memberikan pujian dan hukuman sesuai dengan perilaku remaja. Artinya dia salah ya dihukum, dia nggak salah ya tidak usah dihukum. Ya, selagi dia salah wajib menghukum, memberikan pelajaran kepada anak. Nah, dan hukumannya jangan terlalu berat-berat, ya, sesuai takaran pada anak tersebut, supaya anak tidak berpikiran bahwasanya orang tuanya kejam, orang tuanya galak, bukan, tapi melainkan berpikiran bahwasanya orang tuanya tegas. Kemudian yang kelima, menghadapi ketegangan dengan tenang dan menyelesaikan masalah secara tuntas. Yang keenam, menunjukkan empati antara anggota keluarga. Yang ketujuh, menyediakan waktu untuk kebersamaan seperti rekreasi bersama maupun hanya sekedar mengobrol santai di rumah. Ya, ini hal yang ya, harusnya sering dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya. Ya, harus ada waktu untuk keluarga supaya kondisi keluarga itu kondisi dalam keluarga itu utuh, ada, ya, ada isinya dalam keluarga, apa, bercanda, ngobrol, ya, saling berbicara dan bertatap muka, menceritakan kisah-kisahnya, cerita-ceritanya secara terbuka dalam rumah tangga, dalam keluarga. Dan 8 yang terakhir ini yaitu ajak remaja aktif dalam kegiatan sosial baik di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan sekolah, ya. Orang tua, ya, ataupun orang lain kita ajak remaja-remaja untuk aktif dalam kegiatan
sosial. Contohnya misalkan di dalam sekolah itu ada namanya OSIS ya, atau pramuka atau yang lainnya. Ajak dia aktif ya, supaya dia mengetahui dan menambah wawasan tentang pengalaman serta pelajaran. Yang di lingkungan sosial contohnya apa? Contohnya misalkan Karang Taruna. Ya, Karang Taruna itu kan biasanya isinya tentang remaja-remaja, dan juga di dalamnya itu menambah pengetahuan dan juga menambah wawasan untuk kedepannya. Gimana sih cara sosial dalam lingkup masyarakat ya. Jadi itulah ya, ini faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mental pada masa remaja. Saya akhiri, bila ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.